Oke, hari ini kita akan membahas close test BUMN, karena kemarin saya sudah membahas tentang structure yang bagian ini ya, error analysis ya, dan juga incomplete sentence sudah saya bahas kemarin. Jadi bagi teman-teman yang kemarin belum ikut, bisa dicek di recordingnya. Nah, hari ini kita akan fokus pada close test BUMN. Apa itu close test BUMN? Jadi definisinya adalah close test atau sering disebut sebagai uji rumpang, uji tes rumpang ya, merupakan salah satu bentuk tes kebahasaan yang mampu mengukur berbagai bentuk kemampuan peserta tes, diantaranya adalah berupa pengukuran kemampuan membaca dan juga penguasaan komponen kebahasaan peserta. Apa yang membedakan dengan incomplete sentence yang saya bahas kemarin? Kalau yang close test ini, teman-teman, jadi dia itu kayak semacam satu paragraf, terus kemudian di dalamnya itu ada 5 sampai 7 soal, yang mana itu ada rumpangnya. Terus kemudian yang diujikan itu tidak hanya ini ya, apa kayak semacam grammarnya ya, tapi juga spellingnya gitu ya. Jadi ada beberapa soal yang saya temukan itu dia sengaja dibuat salah spellingnya. Jadi kayak teman-teman itu harus tahu betul kata itu spellingnya gimana gitu ya. Jadi hati-hati ya. Ini uji rumpang itu lumayan tricky di sini. Meskipun tingkatannya kalau saya lihat kemarin ya rata-rata itu menggunakan metode TOEIC dan bahasa Inggris dasar, tapi jangan sampai diremehkan gitu ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Oke, tekniknya apa saja strategi yang bisa digunakan untuk mengerjakan close test BUMN? Yang pertama adalah pahami satu kalimat yang terdapat pada bagian rumpang. Karena terkadang banyak peserta yang cuma waktunya mepet banget, ya udah saya cap cus atau cuma membaca pada bagian-bagian yang ada rumpangnya aja. Padahal biasanya sering banget itu dia harus tahu satu kalimatnya dulu. Karena kita tidak tahu yang dibutuhkan soal itu apa. Apakah subjeknya, atau verbnya, atau adverbnya, atau objeknya bahkan dia. Jadi kita harus tahu tuh susunan kalimat yang terdapat rumpang itu bagaimana. Jadi pahami dulu. Terus kemudian yang kedua, perhatikan kata di sebelum dan sesudahnya bagian yang rumpang. Karena itu bisa jadi menjadi sebuah clue gitu. Kalau semisal sebelum titik-titiknya itu preposisi, tentu kita hanya memilih jawaban yang non, keluarganya non ya. Jadi nanti itu menjadi salah satu kunci ya untuk jawaban juga. Terus kemudian yang ketiga, pahami letak bagian rumpang, apakah berada di posisi subjek, predikat, objek, atau pelengkap. Ini kurang koma ya. Predikat, objek, atau pelengkapnya. Jadi kenapa ini penting? Karena bagian-bagian ini menentukan pilihan. Subjek tentu keluarganya non. Ya. Predikat tentu keluarganya verb. Objek tentu keluarganya non. Pelengkap tentu keluarganya adverb. Nah, ini kan berbeda-beda nih, teman-teman. Kalau teman-teman sudah tahu nih konteksnya, kalau subjek itu pasti non, subjek objek itu pasti non, predikat itu pasti keluarganya verb, pelengkap itu pasti adverb. Nanti teman-teman sudah bisa mengeliminasi tuh jawaban-jawaban yang tentu bukan pilihan ini. Ya, itu bisa dieliminasi dulu karena tekniknya rumpang itu bisa menggunakan eliminasi. Gunakan eliminasi gimana pun teman-teman harus mengeliminasi 2. Karena jawaban benarnya teman-teman itu bisa 50% tingkatannya. Lebih-lebih teman-teman sudah tahu tuh kelas katanya gitu ya. Makanya strategi berikutnya adalah materinya yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah kelas kata. Jadi kelas kata itu ada 8 ya. Ada ya, contohnya noun, verb, adverb, adjektif, ya gitu ya, pronoun, conjunction, interjection dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah kelas kata. Jadi teman-teman harus memahami ini dulu. Ya, sebelum teman-teman masuk ke dalam tesnya BUMN, teman-teman harus tahu dulu. Karena banyak banget saya ngajar private sama kelas reguler ya. Saya selalu tanya, teman-teman tahu nggak ini kelas katanya apa? Dan banyak yang nggak tahu, gitu ya. Jadi ini teknik dasar yang harus dikuasai dulu. Kelas kata harus tahu. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa itu noun, apa itu adverb, apa itu adjektif. Karena banyak yang masih bingung, Kak, saya lupa adjektif itu apa itu adverb itu. Nah, itu kan berarti kan masih dasar banget tuh kemampuannya. Kelas kata masih belum tahu. Yang kedua, subject verb agreement. Maksudnya subject verb agreement itu gimana? Jadi antara subjek dan juga verb harus agree. Kalau subjeknya tunggal ya verbnya juga tunggal. Kalau subjeknya jamak maka verbnya jamak. Kayak gitu ya. Jadi harus tahu tuh. Ini subject verb agreement. Terus kemudian tenses. Nah, tenses yang dikeluarkan sama BUMN itu selama saya meneliti beberapa soal ya, itu nggak tentu ya. Saya nggak bisa nyebutin tenses apa saja gitu. Jadi minimal teman-teman tahu tuh pembentukannya tenses tuh. Gitu ya. Jadi formula ataupun pola-polanya tenses itu harus tahu. Jadi kalau saya sih daripada teman-teman menghafalkan 16 tenses ya, saya lebih senang teman-teman itu banyak berlatih aja.
Karena banyak berlatih ini akan menyebabkan teman-teman gampang menghafal, gitu ya. Terus kemudian suffix dan afiks. Apa itu suffix dan afiks? Itu adalah imbuhan. Bisa imbuhan di bagian depan atau imbuhan bagian belakang. Contohnya improve. Ini ya, saya kasih contoh. Nah, kalau teman-teman menguasai suffix afiks, pemperbendaraan teman-teman pada vocab itu sangat besar. Contohnya nih, improve. Improve itu dia non. Tapi kalau ditambah men, ya, ditambah imbuhan men di belakangnya, dan ini ya improvement. Jadi dia akan berubah. Bentar. Jangan yang ini deh, yang beauty aja, yang banyak. Beauty, terus kemudian ada beautify, terus kemudian ada beautiful. Nah ini ya, terus kemudian terakhir beautifully. Nah, teman-teman kalau memahami konteksnya ini suffix afiks itu, teman-teman perbendaharaan katanya banyak. Beauty itu kecantikan, itu noun, ya kan? Terus kemudian beautify itu adalah berakhiran FY ini ya. Beautify ini adalah verb, ya kan? Terus kemudian beautiful berakhiran full, itu adalah adjektif. Terus kemudian beautifully berakhiran ly itu adalah adverb. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman dengan memahami suffix afiks ini bisa tahu tuh nanti di opsi jawaban seringnya kayak gini. Di BUMN itu kalau saya teliti itu banyak yang mengeluarkan kayak gini. Jadi kita harus tahu yang mana yang harus dipilih. Makanya kan harus tahu posisi subjek, predikat, objek dan pelengkapnya karena menentukan ini. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya adalah phrasal verb. Ada beberapa soal yang dia itu cuma menambahkan apa pilihannya kayak contohnya ini. Ada on, terus kemudian B-nya itu in, misal. Terus kemudian yang C itu at, terus kemudian yang D itu off, misal. Nah, ada beberapa soal yang mana rumpang sebelumnya itu adalah verb nih. Misal di sini tuh dia menggunakan consist, ya kan? Titik-titik, gini doang nih. Nah, berarti kan kita harus memilih kira-kira verb ini cocoknya sama apa. Nah, ini namanya phrasal verb nih. Jadi verb yang memang dia diikuti oleh preposition atau kata depan ini. Dan itu sudah pakemnya dia. Jadi consist ini jawabannya adalah consist on ya. Consist on atau consist of, teman-teman? Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Consist of ya. Jadi terdiri dari ya, consist of gitu ya. Nah, jadi jangan sampai memilih yang on, in, at ini gitu. Jadi dia udah pakemnya kayak gini gitu ya. Nah, gitu. Jadi hati-hati. Ini ada beberapa kayak gitu. Contohnya lagi con ya, con. Nah, con itu harus pakai on ya. Jadi maknanya adalah kita mengandalkan dia gitu. Con on gitu ya. Jadi con on you gitu. Saya mengandalkanmu. Nah, ini kan berarti sudah pakemnya dia. Kok ketemu preposisinya ya gitu ya. Ini sering muncul nih di soal-soal kayak gitu. Gitu ya. Terus kemudian frase itu ada banyak ya. Jadi yang sering muncul itu dia non phrase, adjectival phrase, adverbial phrase, sama ya ada prepositional phrase ya. Jadi ada 4 itu yang sering muncul ya. Terus kemudian kalau conjunction ya kata hubung, teman-teman harus memahami konteksnya kata hubung itu apa saja, dan preposition kata depan. Ya. Yang terakhir perbanyak English vocabularies dengan cara sering membaca artikel bahasa Inggris. Kalau sampai saat ini saya kalau nge-follow ini ya Instagram ataupun sosial media itu selalu saya follow beberapa ini ya akun-akun yang memang bahasa Inggris kayak contohnya apa ya yang kemarin itu NUDN ya. Jadi National Unit apa beberapa ya United Nation ya. Jadi UN, UNDP, Development Program gitu ya. Ada beberapa yang VOA ya, apa USA gitu kan ya. Nah, ada beberapa yang lainnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa coba follow akun-akun yang memang dia itu bahasa Inggris gitu. Dan itu bahasa Inggris akademik gitu. Terus kemudian misal tontonannya di YouTube yang biasanya itu bahasa Indonesia ya, dirubah aja cari-cari yang memang dia itu berbahasa Inggris kayak contohnya itu TED Talk gitu ya. Nah, ini kan bahasa Inggris yang memang digunakan untuk secara resmi lecture ya. Nah, itu ini bisa digunakan. Jadi termasuk artikel-artikel teman-teman kalau misalnya nggak mau ngabisin kuota ya udah cari artikel yang mungkin cocok dengan teman-teman kayak Guardian gitu ya. The Guardian, terus kemudian ada The Economist gitu misal. Terus kemudian kalau pengen cari beberapa artikel yang bahasa Indonesia, yang tentang Indonesia itu bisa pakai Jakarta Post gitu ya, yang berbahasa Inggris gitu. Nah, itu yang selalu saya gunakan. Jadi minimal teman-teman itu sudah terbiasa dengan artikel bahasa Inggris. Jadi kalau mengerjakan soal BUMN itu tidak kaget ya. Tidak kaget dengan beberapa soal yang memang memerlukan tingkat ketelitian dan juga tingkat konsentrasi yang lebih dengan paragraf yang panjang gitu. Karena sudah terbiasa setiap harinya. Gitu ya. Oke, ini tekniknya ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut dulu ke slide berikutnya.
Oke, ini adalah close test ya. Ini kita langsung masuk latihan aja karena waktunya terbatas ya. Ini ada 5 soal, jadi close testnya nanti ada 1, 2, 3 ya. Saya akan memberikan waktu 30 detik teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman juga belajar ya, belajar untuk mengatur ini ya waktu ya. Ini akan saya berikan 30 detik teman-teman. Sudah siap ya? Kita mulai dari sekarang. Oke. Oke, time is up ya. Sudah selesai ternyata 30 detik, sangat cepat sekali. Oke, silakan number 1. Jawabannya apa? Silakan bisa ditulis dulu. Atau langsung ditulis 1 sampai 5 teman-teman ya. Jadi nanti coba saya tunjuk ya. Teman-teman jawabannya apa saja. Oke, silakan bisa komen atau langsung menjawab, boleh. Boleh banget. Oke. Oke, number 1 C. Oke, M juga. Oke. Oke, ini lumayan gampang ya soalnya yang ini. Sudah semua? Oke, betul ya. Jadi jawabannya adalah M ya di sini. Karena kenapa? Di sini kalau kita lihat ya, my name is Hans. Dia namanya adalah Hans, terus kemudian dia bilang I bla 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 a mechanic. Berarti kan menunjukkan dia siapa. Nah, karena di sini itu sudah menggunakan present tense ya, maka jawabannya di sini juga harus present tense. Dan dia menggunakan subjek singular ya, orang pertama ya. Nah, jadi pakainya I itu pakainya M, bukan is, are, atau do ya. Oke, gitu. Next, number 2, silakan. Oke, ada yang jawab ons. Oke. Number 2, silakan. Ada yang mau langsung on mic juga nggak apa-apa, boleh banget. Oke, number 2. Oke, ada yang pakai have. Oke. Oke, ini ya. Jadi di sini I live in London, I bla bla bla, a brother and a sister. Jadi yang menunjukkan kepemilikannya dia gitu ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini, teman-teman kalau ini kan ada 2 nih. Ada 2 on sama have ya di sini ya, yang memiliki makna sama. Nah, hati-hati di situ. Jadi untuk number 2 ini memang untungnya si pembuat soal itu dia menambahkan S ya. Kayak gini ya, ada S-nya ini. Nah, ini nggak boleh nih kalau I. Kan harusnya subjeknya orang ketiga tunggal ya. Kayak si, he, it, nama orang tunggal itu pakainya on, tapi yang pakainya ons ini, yang ada S-nya ini. Nah, gini ya. Nah, kalau yang di sini I itu nggak cocok nih dengan yang ons ada S-nya ini. Jadi jawabannya yang paling memenuhi adalah have. Saya mempunyai. Tapi ingat ya, ternyata on sama have itu ada perbedaan penggunaan. Ada yang tahu nggak? Bisa on mic? Apa perbedaannya on sama have? Nah, ini sering muncul juga di soal BUMN ya. Jadi untungnya si pembuat soal itu membuat ini jadi sengaja nggak boleh dipilih gitu. Karena memang nggak cocok gitu. Tapi kalau semisal dia itu nggak ada S-nya, ini pasti banyak yang salah di sini. Ya, gitu ya. Ternyata kalau semisal kita cari lagi, on sama have itu memiliki perbedaan ini. Kalau on, ya, itu menunjukkan kepemilikan yang ada legalitasnya. Ya, ada legalitasnya. Contohnya gimana, Sir? Contohnya, I own a luxury house. Saya memiliki rumah yang mewah gitu. Jadi ya memang dia memiliki itu hak miliknya dia gitu. Jadi ini ada legalitasnya. Pakainya on makanya kan. Atau I own a big company gitu ya. A big company. Nah, itu berarti kan dia memiliki saham di situ. Jadi kayak ada legalitasnya. Tapi kalau have itu maknanya lebih luas ya. Maknanya have itu lebih luas yang mana dia tidak perlu menunjukkan legalitasnya. Jadi bisa abstrak maupun kepemilikan benda. Nah, gitu ya. Nah, begitu pula yang on ya. Jadi yang abstrak sama benda juga bisa. Kayak contohnya I own apa ya? A profit website gitu ya. Jadi website yang menghasilkan banyak uang gitu. A profit website itu bisa juga. Ya, gitu. Yang penting adalah ada legalitasnya. Yang bisa menunjukkan legalitas itu pakainya on, gitu ya. Oke, next number 3, silahkan teman-teman. Langsung dijawab aja number 3.
Oke, jawabannya alfa. Oke, ada yang menjawab apa nih? Oke, C. Ada yang C, ada yang studies, ada yang C juga. Oke, ada yang jawab. Oke, banyak yang C ya. Oke, langsung kita bahas ya. Kalau kita lihat di sini, jadi kita lanjutin ya. My sister is a university student. Jadi seorang mahasiswa ya, terus kemudian mahasiswi, terus kemudian dia bilang si bla 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 medicine ya. Jadi dia bla 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 medicine. Nah, berarti kan medicine ini adalah bukan obat ya, tapi dia itu mengambil jurusan medicine ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena dia adalah mahasiswi ya, jadi nggak mungkin jawabannya yang alpha. Terus kemudian si ini berarti nggak bisa ketemu dengan to infinitive kayak gini ya. Di dalam grammar nggak boleh si ataupun subjeknya langsung ketemu to infinitive nggak bisa. Jadi jawaban Bravo juga kita eliminasi. Yang delta menggunakan obat ya, nggak bisa ya. Nanti maknanya berbeda tuh nanti. Nah, jadi kurang tepat yang use. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah studies di sini ya. Tuh, oke, nah. Ya, jawabannya yang studies. Tepat sekali. Oke, next number 4. Silakan. Oke, to go. Jawabannya to go. To go ada yang went. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang Bravo, yang goes. Ada yang alpha, ada yang go, ada yang delta, to go ya. Oke, lumayan banyak ya. Jadi ada lumayan banyak variasi di sini. Ada yang mau on mic teman-teman membantu saya untuk number 4? Apakah ada? Silakan yang mau. Ada? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Nggak ada ya? Nggak ada? Atau ada? Oke, nggak ada ya. Oke, nggak ada yang mau on mic, jadi langsung saya bahas aja. Ada yang menjawab go, Kak. Ada yang jawab ghost tadi juga ada yang when ataupun go. Jadi variasi banget. Semuanya dipilih nih dari teman-teman ya. Oke, saya bahas aja. Kita lanjut ya. She is going to be a doctor. Berarti cocok ya. Dia mengambil mata kuliahnya ini. Terus kemudian ingin menjadi dokter. Dokter ya. Terus kemudian dia bilang, my brother doesn't want. Dia menggunakan want di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi hati-hati dengan beberapa verb yang memang diikuti dengan to infinitive ya. To infinitive itu to plus verb one ya. Jadi nggak bisa nih once terus kemudian diikuti when lagi. Karena ini udah verb teman-teman. Ya tidak mau ya. Tidak mau apa gitu kan. Berarti di sini harusnya diikuti oleh to plus verb one. Itu sudah gandengannya ini. Kalau misalnya one itu menambahkan sebuah verb baru gitu ya. Jadi bisa menggunakan to plus verb one. Jadi jawabannya di sini adalah my brother doesn't want to go to university. Yang di sini pasti salah. When ini kan verb 2 ya. Goes ini verb SIS. Kan nggak mungkin verb ketemu verb SIS lagi gitu. Kan nggak bisa. Ini verb 1 ketemu verb 1 lagi malah tidak bisa. Ini ya. Jadi jawabannya to go aja. Oke ya. Next. Lanjut. Number 5. Yuk. Jawabannya teman-teman. Working. Oke. Ada yang jawab working. Ada lagi? Ada yang jawab delta. Oke. Working. Ada yang jawab works. Oke. Lanjut. Oke. Delta. Oke. Banyak yang delta. Oke, banyak yang delta. Silakan. Ada yang mau on mic nggak, teman-teman? Membantu saya kenapa alasannya yang delta? Kok banyak yang milih yang delta? Ada yang mau on mic? Alasannya, tahu alasannya apa enggak? Ada? Oke, belum ada ya sampai sekarang ya. Oke, teman-teman jangan sungkan ya. Kita diskusi aja nggak apa-apa, santai. Di sini kalau semisal salah nggak harus apa? Harus dikasih punishment nggak ya? Karena kita belajar ya. Oke, yang jawab Kak Amalia ya. Kak Amalia menjawab ada off ketemu verb ing Kak. Oke, ya betul ya. Jadi ini yang saya maksud tadi. Sebelum titik itu lihat sebelumnya. Karena di sini itu akan menjadi kata kunci nih. Ini kan off ya. Preposition ya. Preposisi kan. Preposition atau kata depan itu syaratnya adalah ketemu dengan keluarga non. Nah, keluarga non ya. Berarti harus keluarga non. Nah, kalau kita lihat di sini ya, yang masuk keluarga non itu hanyalah yang working. Nah, kenapa seperti itu? Working bukan verb karena itu masuk ke gerund namanya. Jadi gerund itu adalah verb ing yang dibendakan ya. Jadi itu udah berbentuk benda nih dia. Masuk keluarganya non gerund ini. Ya, verb ing yang dibendakan ya. Verb ing dibendakan ya namanya, dibendakan.
Itu ya namanya. Copying dibedakan tuh namanya, Jaren. Nah, jadi yang di sini of works tidak mungkin. Karena nggak mungkin preposisi ketemu verb lagi, nggak bisa. Work juga sama, ini verb 2 atau verb 3 ya. Jadi dia juga tidak bisa karena preposisi nggak bisa ketemu verb lagi. To work, ya ini juga malah salah lagi, nggak bisa. Preposisi ketemu dengan to plus verban nggak bisa. Gitu ya. Jadi jawabannya yang working. Sampai di sini ada pertanyaan untuk close test yang pertama? Silakan yang mau bertanya boleh sebelum kita lanjut close test 2 ya. Nanti takutnya kalau kita lanjut terus nanti teman-teman malah lupa yang mau tanya ya. Jadi kita per close test aja nggak apa-apa. Ada? Oke, belum ada ya. Oke, belum ada sampai sekarang. Masih belum ada Punten yang maaf tanya. Pak. Ada? Oke, Iya Pak. silakan Kak Yeyen. Ya, Iya silakan Kak Pak. Yeyen. Punten Pak. Hmm, Untuk soal apa tupel ini rata-rata apa dari ya. grammatical apa dari kita pronunciation aja itu. Ini kan Pronunciation. grammatical aja gitu yang dipertanyakan ya. Ya. Ah, Ya kalau cukup pronunciation segitu itu makasih. ya. Kalau pronunciation itu pengucapan ya. Jadi pronunciation itu pengucapan. Maksudnya speaking gini ya. Nah, jadi kalau di TOEFL yang diambil itu tergantung ya. TOEFL itu kan ada banyak ya. Jadi TOEFL itu ada banyak jenis. Ada yang PBT, paper based test, atau IBT, internet based test. Ya. Jadi kalau PBT itu terdiri dari listening, structure, sama reading. Jadi nggak ada speakingnya. Seperti yang ditanyakan sama Kak Yayan tadi ya. Bahwasanya apakah ada pronunciation? Maksudnya pengucapan. Berarti kan penilaian pronunciation-nya ada nggak Kak? Gitu kan maksudnya. Berarti kan speaking. Nah, kalau di tesnya BUMN, ini nggak ada ya. Selama saya meriset beberapa soalnya bahasa Inggris itu nggak ada speakingnya. Kecuali nanti mungkin wawancara ya. Wawancara mungkin boleh kita ngomongin ada bahasa Inggrisnya nggak ada masalah gitu. Nah, jadi kalau yang di sini nggak ada. PPT itu nggak ada. Jadi listening ini structure ya, saya tulis ST aja supaya membedakan yang IBT. Nah, kalau IBT dia itu lebih lengkap dia. Ada listening, ada writing-nya ya, saya tulis writing di sini. Terus kemudian ada speaking-nya, sama ada reading-nya. Nah, gitu. Ini lebih lengkap nih kalau yang IBT. Tapi yang digunakan untuk TOEFL-nya BUMN itu nggak ada. Yang nggak ada speaking-nya. Jadi nggak ada penilaian tentang pronunciation. Ya, gitu ya, Kak Yeyen. Mungkin menjawab atau ada feedback lagi? Makasih Pak. Ya, oke. Terima kasih juga atas pertanyaannya, Kak Yeyen. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya lanjut ke close test 2? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, sebentar. Oke, close test 2 sekarang ya. Close test 2 waktunya adalah sama tadi saya berikan ya 30 detik ya teman-teman ya. Jadi supaya teman-teman juga ya cepat ngerjainnya. Ini karena belajar ya. Jadi saya gunakan 30 detik aja. Oke, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, bentar ini agak kelihatan nanti ya. Oke, bentar. Gini aja deh, nggak apa-apa deh. Ini saya timer dari ini HP saya ya. Karena memang lumayan ini rame ya yang di slide-nya. Oke, bentar. Silakan langsung kerjakan aja teman-teman ya. Saya timer dari sini aja. Oke, time is up ya. Oke, time is up. Sudah selesai di sini. Oke, kita bahas untuk number 6. Silakan. Number 6, jawabannya apa? Oke, saya lihat jawabannya teman-teman. Oke, Charlie. Oke, ada yang bravo. Charlie ada yang bravo. Oke, ada lagi yang Charlie ya. Oke. Oke, ada lagi jawaban dari teman-teman? Atau ada yang mau on mic, mau coba jawab? Ending, sir. Oke. Oke, sending sir tadi ya. Oke, ya. Oke, kita coba ya, number 6 ya.
Good morning, ladies and gentlemen. Thank you for, di sini ada tulisan thank you for bla 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 the presentation regarding this COVID-19 counseling. Nah, berarti kan di sini ada preposition lagi kayak tadi for. Nah, preposition itu harus diikuti oleh keluarga non. Nah, di antara ini karena dia menggunakan contoh verb ya, maka yang masuk keluarga non adalah balik lagi kayak tadi, yaitu gerund, attending di sini. Yang di sini attend verb 1, attends di sini verb 1 SIS ya. S atau IS. Terus kemudian ada attended ini verb 2. Nah, jadi nggak memenuhi nih semuanya. Ini verb, ini gerund. Ya, jadi jawabannya yang Charlie ya. Oke, kita lanjut ke number 7. Oke, silakan jawabannya apa? Bravo. Oke. A, C. Oke, ada yang C ya. Oke. Ada yang alpha maksudnya. A, C tadi ya. Ada alpha, oke. Alpha ya. Oke, alpha. Oke, alpha. Oke, C, oke, alpha. Oke, alpha. Oke, alpha ya. Oke, banyak yang menjawab yang alpha. Oke, alpha sama Charlie ya. Oke, alpha sama Charlie. Oke, kita lihat di sini. Ada yang mau jawab dulu nggak? Sebelum saya jawab, ada yang mau on mic? Oke. Alpha, sure. Sean Oke, sepertinya alpha ya. itu Ya, pasien. silakan. Oke. Oh, ada yang resen. Oke, Sean, ada yang resen. Kenapa? Yes, I've been raising hand Huh? from a while ago. I thought you will notice. Which number would you like me to answer? Oh, ya. Oke. Oke, kita lanjut ya, tonton ya. Oke. Kak Sean mungkin mau ada jawaban di number 7 ini? Which Oke, putus-putus. Oke, saya bahas aja ya. Di sini, as you can, di sini ada modal ya. Di sini ada modal, yaitu keluarga modal. Ya. Can itu keluarganya modal, teman-teman. Ya. Jadi saya tambahkan, jadi ada modal verb auxiliary namanya. Modal verb auxiliary itu salah satunya, ini ya. Jadi ada can, ada could, ada may, gitu ya. Ada shall, ada will, dan banyak lagi. Ya. Nanti silakan dicari ada modal verb auxiliary namanya. Kata kerja bantu modal gitu ya. Nah, rumusnya modal itu selalu diikuti oleh verb 1. Selalu diikuti oleh verb 1 ya. Nah, berarti jawabannya di sini carilah yang verb 1. Yang verb 1 hanyalah yang see aja. Yang sini ya. Seeing verb ing, sees ini verb SES, so ini adalah verb to. Ya, jadi kurang tepat nih di sini. Nah, gitu ya. Oke, lanjut ke number 8 silakan. Apa jawabannya teman-teman number 8? Oke, ada yang bravo, I. Oke, bravo, yang I ya. Jadi sama semua ya. Oke. Nggak ada jawaban yang berbeda ya. Semuanya bravo ya. Oke, kita lihat di sini. Therefore, oleh karena itu, bla bla bla, includes everyone. Nah, di sini berarti kita butuh apa? Subjek ya. Kenapa subjek? Karena di sini verb. Ya, berarti kita butuh yang di sini tuh subjeknya. Ya, berarti nggak mungkin ya, yang me. Me ini kan posisinya di objek. I inilah yang fungsinya sebagai subjek pronoun yang berada di sini. My nggak bisa karena ini posesif pronoun ya. Jadi dia itu kepemilikan. Yang mine ini biasanya kayak contohnya saya bilang my book tapi diganti dengan mine gitu. Jadi my book itu bukuku, mine itu milikku. Jadi aku bisa bilang mine juga ketika misal kalimat sebelumnya itu aku sudah menggunakan my book, terus saya bilang juga kalimat kedua gitu. Aku bilangnya nggak perlu my book lagi tapi pakai mine aja. Itu bisa. Gitu ya. Jadi kurang tepat nih di sini. Oke. Benar sekali ya yang bravo. Next, number 9, silahkan. Number 9 apa jawabannya? Coba. Oke, silahkan bisa komentar ataupun bisa on mic, boleh banget on mic ya. Oke, di situ jawabannya ada yang bravo. Oke, bravo. Ada yang mau on mic nggak, teman-teman? Be apply. Oke, Kak Tusya, apa tadi? Oke, banyak yang jawab yang bravo ya. Ini pasti beberapa yang sudah ikut kemarin ya. Jadi kemarin saya sudah menjelaskan ketika teman-teman menemukan kata ataupun kalimat yang mana sebelumnya itu ada action, tindakan ya, tindakan yang mau dilakukan dan juga setelahnya itu menggunakan maknanya adalah goals-nya. Ini kan goals-nya, we can reduce the spread of the COVID-19 virus gitu ya. Nah, jadi dia itu ada goals-nya, ada action-nya. Maka
jawabannya di sini adalah yang so that, untuk memberikan makna agar atau supaya. Ya. Jadi pakainya so that. Ya, gitu ya. Kalau and itu dia sesuatu yang setara ya, sebelah kanan, sebelah kirinya positif, sebelah kanannya positif ini ya. Or, kalau or itu choice, pilihan ya, sebuah pilihan. Before berarti kan sebelum ya. Ya, berarti dia menggunakan metode biasanya itu konsep dua kejadian ya. Sebelum kejadian itu terus kemudian terjadi apa. Nah, gitu ya. Kita lanjut ke number 10, silakan. Number 10, silakan jawabannya apa? Charlie. Oke. Ini jawab Charlie. Ada jawaban lain? Selain Charlie ada? Charlie. Oke. Charlie. Oke. Ada yang on mic? Ada yang mau on mic? Ini Kak Kristina baru muncul. Ada Alpha ya. Jawabannya Alpha. Oke. Charlie, Alpha. Oke. Oke. Nggak ada yang on mic? Ada yang on mic nggak? Silakan. Kalau mau on mic nggak apa-apa dong. Oke. Nggak ada ya. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut di sini. Kalau kita lihat di sini ya, di number 10, dia langsung in the pamphlets that I have, bla bla bla, you can learn. Nah, di sini itu dia langsung menggunakan pola ada have-nya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, konteksnya, dia ini bukanlah bermakna saya mempunyai, membagi gitu ya. Kan di sini share-nya itu bermakna membagi ya. Jadi bukan maknanya kalau dia menggunakan have ini, berarti kan dia bukan bermakna mempunyai, tapi telah nih. Saya telah gitu kan. Jadi di dalam pamflet yang mana saya telah bagikan gitu kan maknanya kan. Jadi di sini itu berarti masuk keluarganya have. Keluarga have itu ada 3 ya. Ada have, has, sama had. Itu miliknya perfect ya. Atau had juga ya. Had itu kan past perfect ya. Nah, jadi polanya adalah have ketemu verb 3 ya. Jadi harus verb 3 nih di sini. Sharing verb ing, share itu verb 1. Shares ini verb SES. Jadi yang paling benar adalah yang Charlie ini. Ini bukan verb 2 ya, tapi verb 3 ya. Share ya. Pak, Oke, punten. Ya, silakan. Pak, boleh nanya. Ya, Ini ya, yang nomor 10 itu mirip refer to ya? Refer to. Refer to itu balik ke sana, ke belakang, ke depan gitu. Oh, reference ya, pertanyaan reference ya. Kalau yang di sini bukan nggak? Ini tenses materinya, Kak Yeyen. Oh, gitu ya. Ya, Kak. Ya, Ini makasih, tenses Pak. ya. Oke. Oke, silakan number 11, lanjut number 11. 11 jawabannya delta, ada yang jawab yang lain? Oke, delta, ada yang jawab yang lain? Delta, oke. Delta, oke. Oke. Oke, Kak Tusya mau jawab tadi? Delta, oke. Oke, delta ya, banyak deltanya. Oke. Gimana Kak Tusya? Mau menjawab? Silakan. Do you want to answer? Delta ya. Oke, coba kita lihat nih. Jadi kan kita fokus pada satu kalimat ini ya. You can learn more ya about this virus and how to. Nah, di sini kan to infinitive nih. Ini kan to infinitive. Jadi to plus verb 1 harusnya. To plus verb 1 ya. To plus verb 1 yourself gitu kan. Nah, berarti kita mencari jawaban yang verb 1. Di antara semua ini yang verb 1 hanyalah protect. Protect tidak mungkin, protected itu adalah verb 2, protecting itu verb ing ya. Oke, jawabannya adalah yang delta. Oke, the last one, number 12, silakan. Jawabannya apa di sini? Oke, Alpha, Bravo. Ada lagi? Answers. Oke, Kak Tusa, silakan. What is your answer, number 12? Answer is Oke, banyak yang menjawab Bravo ya. Oke, coba kita lihat di sini. Do you have any questions regarding this matter? Ya, gitu. Terus kemudian for answers, I will convey in the question bla 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 answer session ya. Jadi di sini itu non ya. Sorry, bentar. Ya, ini non ya. In the question. Nah, jadi dia itu ada non. Di sebelah sininya juga non. Ini bukan menjawab ya. Ini non sama non nih. Ya, jadi in the question bla 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 answer question ya, answer session ya. Jadi di sini itu menggabungkan sesuatu yang setara nih. Question sama apa? Ya, berarti jawabannya adalah yang N. Yang bisa menghubungkan sesuatu yang setara. Jadi non dengan non gitu ya. Jadi maknanya sesuai tuh. For answer, untuk menjawabnya, saya akan convey ya. Menyampaikannya di sesi pertanyaan dan jawabannya. Question and answer gitu. Q&A ya. Q&A session ya. Jadi jawabannya adalah N.
Or untuk choice, for itu untuk purpose, ya. Terus kemudian but itu digunakan untuk sesuatu yang berkebalikan atau ini ya berseberangan ya. Ya, gitu ya. Jadi ini yang but. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Close test 2. Sudah ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut ke close test Belum, yang Sir. ketiga, yang terakhir. Oke, kita terakhir nih sebelum ditutup Waktunya nanti tinggal 5 materinya. menit lagi ya. Oke, silakan. Di sini saya akan memberikan waktu ya. Bentar, masih kelihatan sih kayak ini. Oke, waktunya adalah 30 detik untuk mengerjakan soal proses 3. Oke, time is yours. Oke, time is up, teman-teman. Oke, silakan langsung dijawab aja nomor 13 sampai 17 ya di kolom komentar ya. Jadi saya langsung baca aja karena waktunya 35 menit ya. Tadi Minsa sudah mengingatkan. Oke, silakan ditulis aja nomor 13 sampai 17 ya. Nanti coba saya baca. Oke, 13 Charlie. Oke. Yang sudah menjawab Charlie. Sorry. Oke. Yang jawab Charlie. Oke. Oke, gitu ya. Oke, saya langsung membahas aja ya. Light enters the eye and bla 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 through the cornea ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan menggunakan n ya sebelum titik-titik ya. Berarti sesuatu yang harusnya setara nih. Sesuatu yang harus setara nih. Apakah dia setara untuk ke the eye? Bukan ya, tapi ke enters-nya ini. Sini verb SIS, berarti di sini juga verb SIS. Jadi jawabannya adalah yang passes ya di sini. Passes through the cornea. Oke, next number 14, silakan. Oke, 14. Ada yang pakai Bravo, Alpha, Delta. Oke, ada yang jawab Alpha. Oke, gitu ya. Oke, langsung saya bahas ya. Number 14 ini, color vision is possible due to cones, ya. Terus kemudian bla 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 cone pigments. Kalau kita lihat di sini, berarti kalau ini kan harus melihat secara keseluruhan kalimat ya, yang ini ya, yang bagian rumpang ini. Kalau kita lihat di nomor 14 itu yang rumpang, itu kita sudah menemukan satu verb yaitu is. Terus kemudian di sini juga ada verb lagi contain. Terus kemudian kalau kita lihat lagi di sini sudah ada conjunction with. Nah, syaratnya dalam sebuah kalimat itu ya kalau ada dua verb maka butuh satu conjunction. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berarti kan sudah lengkap nih. Verb sama dua verbnya sudah ada, satu conjunctionnya sudah ada. Jadi kalau kita memilih jawaban yang verb lagi, itu tentu salah. Call salah, calls juga salah, calling juga, calling sama call tinggal dua. Nah, call itu bisa difungsikan sebagai verb 2 ya, atau dia difungsikan namanya itu past participle ya. Kalau saya biasanya mengajarkan di di kelas reguler ataupun kelas private itu saya mengajarkan ada verb asli, verb palsu gitu ya. Jadi kalau misal ini verb 2 maknanya memanggil, tapi kalau verb palsu ya, verb palsu past participle itu maknanya yang disebut atau yang dipanggil ya. Tapi kalau lihat di sini ya, ini maksudnya mungkin yang disebut ya. Nah, coba kita lihat. Color vision is possible due to cones. Yang disebut cone pigment. Nah, lebih cocok nih di sini. Ya kan? Karena merujuk ke sini. Jadi jawabannya adalah yang called, bukan yang calling. Karena calling ini dia akan bermakna aktif nantinya, memanggil atau menyebut. Ya. Sedangkan di sini itu fungsinya adalah untuk menjelaskan ini. Yang disebut apa? Cone pigments. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang delta. Next number, ya silakan nomor 15, silakan nomor. Oke, nomor 15 ada yang jawab ini delta. Oke, yang jawab delta. Oke, ada yang jawab Bravo, Alpha ya. Alpha, Bravo, Delta sudah ada berarti. Oke, cukup variatif kecuali pilihan Charlie ya yang nggak dipilih ya. Berarti kita eliminasi dulu, memang benar. Ini dieliminasi terlebih dahulu, names ini ya. Karena kalau kita lihat nomor 15 ini, there are 3 kinds of color sensitive pigments. Berarti kan dia mau menjelaskan ada 3 jenis color sensitive pigments. Dan disebutin selanjutnya, red sensitive pigment, green sensitive pigment, and blue sensitive pigment. Berarti di sini tuh
kita butuh linking words ya. Linking words itu kayak bridgingnya ya, bridgingnya menuju ke sini untuk menjelaskan si 3 jenis ini. Kalau kita memilih naming tidak bisa ya, tidak bisa untuk menunjukkan itu. Name nggak bisa, names juga nggak bisa. Jadi jawabannya adalah namely. Di dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya itu kayak yaitu atau yakni, untuk memberikan penjelasan dari apa yang disebut sebelumnya. Ya, ini ya, three kinds, yakni apa saja. Nah, gitu ya. Jadi pakai namely, koma. Ya. Oke, next, number 16. Silakan number 16. Oke, nomor 16. Ada yang jawab bravo. Oke. Oke, kita lihat ya. Nomor 16, coba di sini. This causes the inability to. Nah, ini ada to nih. Ada to kan di sini. Inability untuk apa gitu kan? Between colors gitu ya. Nah, berarti kan ini akan bermakna untuk membedakan antara warna-warna yang lain gitu ya. Warna-warnanya. Jadi jawabannya di sini harus plus verb 1. To plus verb 1. Yang mana yang verb 1? Differentiation berakhiran tion, ini noun. Different berakhiran nt ini adjektif. Different berakhiran nc kayak gini, itu noun juga. Nah ini ya, suffix affix nih. Jadi jawabannya adalah yang verb 1 adalah differentiate. Ini verb 1 nih, ya, untuk membedakan gitu ya. Oke, the last one teman-teman. Number 17, silakan. Oke, ada yang milih delta. Oke, ada yang milih alpha. Oke, alpha sama delta ya. Jadi benar ya. Jadi yang ini kita eliminasi dulu, teman-teman. Jadi yang ini kita eliminasi dulu. Oke, benar. Yang bravo sama yang Charlie kita eliminasi dulu ya. Jadi tinggal yang alpha sama delta. Oke. Suffer ini adalah phrasal verb ya. Jadi suffer itu harus diikuti oleh of atau from. Jawabannya adalah yang suffer from. Ya, jadi jawabannya delta. Ya. Ini harus mempelajari juga phrasal verb ya, teman-teman ya. Bukan of ya. Oke. Itu aja teman-teman untuk materi close test dari ini ya. Kita akan berjumpa lagi besok di materi reading comprehension ya. Selanjutnya saya serahkan kepada Minsa kembali. Oke, thank you very much. Oke, thank you Mr. Brady atas penjelasan materi hari ini ya. Mungkin ini sesi tanya jawab ya teman-teman ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman untuk materi hari ini. Mungkin 2 penanya saja sudah cukup. Gimana teman-teman? Tidak ada ya? Oh, nggak ada. Oke. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada, sebelum saya menutup kelasnya ya teman-teman, ya dikarenakan ini sudah jam 8 lebih, saya minta untuk teman-teman untuk on cam ya, untuk saya dokumentasikan. Mungkin boleh teman-teman on cam terlebih dahulu, saya minta tolong. Oke. Oke. Oke, dari slide 1 ke dulu ya teman-teman ya. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Oke, lanjut ke slide 2. Dalam hitungan ketiga ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, di slide ketiga nggak ada. Oke, teman-teman, siap. Terima kasih ya untuk kelas hari ini. Untuk absensi sudah saya kirim di kolom chat ini ya, teman-teman ya. Bisa di copy terlebih dahulu. Nanti diisi maksimal besok pagi ya. Sudah saya tutup absensinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, thank you untuk kelas hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kak, link absennya mana Kak? Maaf. Oh ya, itu Kak, di sini bentar saya kirim lagi ya.
Gitu ya, Kak ya. Maaf Kak, Sudah kemarin di-clear. saya lupa absennya gimana Bang? Kak. Sudah saya tutup Kak untuk absen kemarin. Oh, Seperti itu. Jika teman-teman belum dapat linknya, nanti yang absen dari ini bisa langsung chat ke Minsa ya, ke admin sudut bahasa. Kalau begitu terima kasih ya teman-teman. See you. Thanks.